Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Hamdan wa syukrunillah ma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan sehingga kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Ridhi Harmanto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kepramukaan serta seluruh kawan-kawan yang mudah-mudahan selalu bersemangat dan bergembira dalam menjalankan setiap aktivitas. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan kepramukaan. Adapun untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Rodianto NPM 182151090, kemudian ada Saparina Anudia Maharani NPM 182151093, dan terakhir ada Yunita Aprianti NPM 182151137. Apa sih keterampilan kepramukaan? Keterampilan kepramukaan adalah materi yang diperoleh seorang pramuka dari kegiatan yang diikutinya. Keterampilan kepramukaan menjadi bekal pengetahuan praktis yang siap dimanfaatkan sewaktu-waktu oleh anggota pramuka. Contoh keterampilan kepramukaan adalah keterampilan tali menali, keterampilan menggunakan isyarat dan sandi, keterampilan memasak, upacara, membaca alam, dan seterusnya. Keterampilan tersebut biasanya diukur melalui SKU dan SKK. Keterampilan kepramukaan dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu keterampilan spiritual, keterampilan emosional, keterampilan sosial, keterampilan manajerial, keterampilan intelektual, dan keterampilan fisik. Baris berbaris. Pengertian baris berbaris. Baris berbaris adalah salah satu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan disiplin, mempertebal rasa dan semangat kebangsaan, patriotisme, serta rasa tanggung jawab yang tinggi bagi peserta didik, sehingga diperoleh sikap lahir, ketegapan, ketangkasan, kelincahan, dan kerapihan, dan sikap batin, ketaatan, keikhlasan berkorban, kesetiakawanan, dan persatuan yang diharapkan. Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Maksud dan tujuan baris berbaris. Baris berbaris mempunyai maksud dan tujuan guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, yaitu yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok, sehingga secara jasmani dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa persatuan, yaitu adalah adanya rasa senasib, sepenanggungan, serta ikatan yang kuat dalam menjalankan tugas. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa disiplin, yaitu mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi yang pada hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan penyisihan pilihan hati sendiri. Yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab, adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung risiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan. Selanjutnya yaitu manfaat baris berbaris. Latihan baris berbaris dapat memberi berbagai manfaat bagi para anggota pramuka, yaitu yang pertama untuk melatih daya konsentrasi, yang kedua sebagai media belajar tentang solidaritas tim, yang ketiga yaitu untuk belajar mendengar dan bersikap patuh, yang keempat untuk belajar diam dan mengatur emosi. Selanjutnya ada fungsi baris berbaris. Kegiatan baris berbaris memiliki fungsi yang pertama yaitu untuk memudahkan pengawasan dan penertiban para anggota pramuka. Yang kedua yaitu untuk memudahkan pembagian jatah sehingga bisa terbagi secara merata. Yang terakhir yaitu untuk memudahkan perhitungan jumlah anggota. Selanjutnya yaitu ada aba-aba dalam peraturan baris berbaris atau PBB. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pimpinan kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan secara serentak atau berturut-turut. Terdapat 3 macam aba-aba, yaitu yang pertama aba-aba petunjuk.
Aba-aba petunjuk adalah aba-aba yang digunakan untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Yang kedua yaitu ada aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Yang ketiga yaitu aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan untuk melaksanakan aba-aba petunjuk atau peringatan dengan cara serentak atau berturut-turut. Selanjutnya yaitu gerakan dasar dalam peraturan baris berbaris atau PBB. Yang pertama yaitu ada sikap sempurna. Aba-abanya siap, gerak. Untuk pelaksanaannya, pada aba-aba pelaksanaan, badan berdiri tegap, kedua tumit rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 60 derajat, lutut lurus, paha dirapatkan, berat badan pada kedua kaki, perut sedikit ditarik, dada dibusungkan, lengan rapat pada badan, pergelangan tangan lurus, jari menggenggam seperti meremas santan, ibu jari segaris dengan jahitan celana, serta pandangan lurus ke depan dan bernapas sewajarnya. Yang kedua yaitu berhitung. Aba-abanya hitung, mulai. Untuk pelaksanaannya yaitu jika bersab, pada aba-aba peringatan penjuru tetap melihat ke depan. Sab terdepan memalingkan mukanya ke kanan, dan pada aba-aba pelaksanaan berturut-turut dimulai dari penjuru menghitung sambil memalingkan muka kembali ke depan. Jika berbanjar, pada aba-aba peringatan semua anggota tetap dalam sikap sempurna. Dan pada aba-aba pelaksanaan, mulai dari penjuru kanan berturut-turut ke belakang menghitung. Jika pasukan berbanjar atau bersab 3, maka yang berada di paling kiri mengucapkan lengkap atau kurang. Yang ketiga yaitu jalan di tempat. Aba-abanya jalan di tempat, gerak. Untuk pelaksanaannya yaitu yang pertama dimulai dengan mengangkat kaki kiri dan kanan bergantian setinggi rata-rata air. Ujung kaki menuju ke bawah, badan tegak dan pandangan mata ke depan dan lengan dirapatkan tidak melenggang. Yang kedua yaitu pada saat berhenti dengan aba-aba. Henti, gerak, kaki pada saat aba-aba ditambah 2 hitungan kemudian sikap sempurna. Yang keempat yaitu hormat. Aba-abanya hormat, gerak. Untuk pelaksanaannya yaitu yang pertama gerakan cepat tangan kanan diangkat ke arah pelipis kanan, siku serong 15 derajat ke depan, jari rapat dan lurus, telapak tangan serong ke bawah, pergelangan tangan lurus serta bahu tidak diangkat, pandangan mata tertuju kepada yang diberi hormat. Yang kedua yaitu jika memakai topi, maka jari tengah mengenai pinggir topi. Setelah selesai, langsung turun dan sikap sempurna. Yang kelima yaitu lencang depan. Aba-abanya lencang depan, gerak. Untuk pelaksanaannya yaitu penjuru sikap sempurna dan nomor 2 dan seterusnya meluruskan ke depan dengan mengangkat tangan dengan jarak 1 lengan ditambah 2 kepalan tangan. Sap depan banjar tengah dan kiri mengambil jarak 1 lengan ke samping kanan dan setelah lurus menurunkan tangan dan sikap sempurna kembali tanpa menunggu aba-aba. Banjar tengah dan kiri sikap sempurna. Yang keenam yaitu lencang kanan atau kiri bersab. Aba-abanya lencang kanan, gerak, lencang kiri, gerak. Untuk pelaksanaannya dalam sikap sempurna, sap depan mengangkat lengan kanan atau kiri dengan jari menggenggam dan menyentuh bahu kiri atau kanan orang di sebelahnya. Punggung tangan menghadap ke atas, kepala dipalingkan ke kanan atau ke kiri, serta meluruskan diri hingga dapat melihat dada orang yang berada di sebelah kanan atau kirinya. Catatan, yang pertama, pada saat pelaksanaan sap depan mengangkat lengan kanan atau kiri dalam keadaan tangan menggenggam menyentuh bahu kanan atau kiri orang yang berada di sebelahnya. Sap tengah dan belakang kecuali penjuru setelah meluruskan ke depan dengan pandangan mata, ikut pula memalingkan muka ke samping dengan tidak mengangkat tangan. Penjuru sap tengah dan belakang mengambil jarak dari depan 1 lengan ditambah 2 kepalan tangan dan setelah lurus menurunkan tangan tanpa menunggu aba-aba. Pada aba-aba tegak, gerak, semua dengan serentak menurunkan lengan dan memalingkan muka ke depan dan berdiri dalam sikap sempurna. Yang ketujuh yaitu hadap serong kanan. Aba-abanya hadap serong kanan, gerak. Untuk pelaksanaannya, yang pertama kaki kiri dimajukan ke muka sejajar dengan kaki kanan, yang kedua berputar arah sebanyak 45 derajat ke kanan, yang ketiga kaki kiri dirapatkan kembali ke kaki kanan, yang kedelapan hadap serong kiri. Untuk aba-abanya,
hadap serong kiri, gerak. Untuk pelaksanaan, yang pertama kaki kanan dimajukan ke muka sejajar dengan kaki kiri. Yang kedua berputar arah sebanyak 45 derajat ke kiri. Yang ketiga kaki kanan dirapatkan kembali ke kaki kiri. Yang kesembilan hadap kanan. Aba-abanya, hadap kanan, gerak. Untuk pelaksanaannya, yang pertama kaki kiri dimajukan melintang di depan kaki kanan dan berat badan berpindah ke kaki kanan. Yang kedua, tumit kaki kanan dengan badan diputar ke kanan 90 derajat. Yang ketiga, kaki kiri dirapatkan kembali ke kaki kanan. Yang ke-10, hadap kiri. Aba-abanya, hadap kiri, gerak. Untuk pelaksanaannya, yang pertama kaki kanan dimajukan melintang di depan kaki kiri dan berat badan berpindah ke kaki kiri. Yang kedua, tumit kaki kiri dengan badan diputar ke kiri 90 derajat. Yang ketiga, kaki kanan dirapatkan kembali ke kaki kiri. Yang ke-11, balik kanan. Aba-abanya, balik kanan, gerak. Pelaksanaannya, yang pertama kaki kiri dimajukan melintang di depan kaki kanan dan berat badan berpindah ke kaki kanan. Yang kedua, tumit kaki kanan dengan badan diputar ke kanan 180 derajat. Yang ketiga, kaki kiri dirapatkan kembali ke kaki kanan. Yang ke-12, istirahat di tempat. Aba-abanya, istirahat di tempat, gerak. Untuk pelaksanaannya, kaki kiri dipindahkan ke samping kiri selebar 30 cm. Kedua belah tangan dibawa ke belakang dan di bawah pinggang. Punggung tangan kanan di atas telapak tangan kiri, tangan kanan dikepalkan, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan, kedua tangan dilemaskan dan badan dapat bergerak. Upacara. Pengertian upacara. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat, sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Tujuan upacara. Tujuan upacara dalam gerakan pramuka adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berpancasila seperti tercantum dalam anggaran dasar gerakan pramuka. Sasaran upacara. Sasaran upacara dalam gerakan pramuka adalah agar setiap anggota pramuka 1. Memiliki rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan agama. 2. Memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi. 3. Selalu tertib di dalam hidup sehari-hari. 4. Memiliki jiwa gotong royong dan percaya kepada orang lain. 5. Dapat memimpin dan dipimpin. 6. Dapat melaksanakan upacara dengan hikmat dan tertib. 7. Meningkatkan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Macam-macam upacara. Terdapat 6 macam upacara dalam gerakan pramuka. Yang pertama, upacara umum.
Upacara umum yaitu upacara yang dilakukan untuk kegiatan tertentu dengan menggunakan peraturan yang berlaku secara umum. Yang kedua, upacara pembukaan atau penutupan latihan. Upacara pembukaan latihan dan upacara penutupan latihan yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka melaksanakan usaha memulai dan mengakhiri suatu pertemuan di lingkungan gerakan pramuka. Yang ketiga, upacara pelantikan. Upacara pelantikan yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka peresmian seseorang calon menjadi anggota gerakan pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun definisi yang lainnya yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka pengangkatan pemegang jabatan tertentu dalam satuan. Yang keempat, upacara kenaikan tingkat. Upacara kenaikan tingkat yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka pengesahan kenaikan tingkat kecakapan umum yang dicapai oleh seorang anggota gerakan pramuka sesuai dengan syarat kecakapan umum yang berlaku. Yang kelima, upacara pindah golongan. Upacara pindah golongan yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka pemindahan anggota dari satu golongan ke golongan lain yang lebih tinggi dalam usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keenam, upacara meninggalkan ambalan atau racana. Upacara meninggalkan ambalan atau racana yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka mengantar pramuka penegak dan atau pramuka pandega untuk terjun ke masyarakat dan berbakti secara langsung sesuai dengan bidangnya. Petugas dalam upacara. Untuk melaksanakan upacara, ditentukan petugas-petugas sebagai berikut. Petugas yang pertama ada pembina upacara. Pembina upacara memiliki hak-hak seperti menerima penghormatan dari peserta upacara yang dipimpin oleh pemimpin upacara, merubah dan mengesahkan rencana acara upacara yang diserasikan dengan situasi dan kondisi, melaksanakan acara yang ditentukan, serta melimpahkan wewenangnya kepada pemimpin upacara. Petugas upacara yang kedua ada pemimpin upacara. Pemimpin upacara berkewajiban memimpin peserta upacara untuk memberikan penghormatan kepada pembina upacara, mengatur ketertiban peserta upacara, serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pembina upacara. Petugas yang ketiga ada pengatur upacara. Pengatur upacara memiliki kewajiban-kewajiban seperti menyusun rencana pelaksanaan upacara serta mengendalikan jalannya upacara. Pengatur upacara juga berkewajiban dalam mengajukan rencana pelaksanaan upacara untuk mendapatkan pengesahan dari pembina upacara dan memberikan penjelasan seperlunya, serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pembina upacara. Petugas upacara yang keempat ada pembawa acara. Pembawa acara dalam upacara berkewajiban membaca acara upacara. Apabila dalam keadaan terpaksa, pembawa acara dapat mengambil kebijaksanaan dengan persetujuan dari pengatur upacara. Serta pembawa acara berkewajiban dalam mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pengatur upacara. Petugas upacara yang kelima ada pengibar bendera. Pengibar bendera berkewajiban mengibarkan dan menurunkan bendera sang merah putih sesuai dengan ketentuan. Petugas upacara yang keenam ada petugas lain. Petugas lain berkewajiban melaksanakan tugas-tugas yang tidak dikerjakan oleh petugas-petugas yang telah disebutkan sebelumnya. Macam upacara di perindukan dan pasukan meliputi: yang pertama, upacara pembukaan latihan. Yang kedua, upacara penutupan latihan. Yang ketiga, upacara pelantikan. Yang keempat, upacara kenaikan tingkat. Yang kelima, upacara pemberian tanda kecakapan khusus.
Dan yang keenam, upacara pindah ke golongan penggalang dari golongan siaga atau ke penegak dari golongan penggalang. Macam upacara di Ambalan dan Racana meliputi: yang pertama, upacara pembukaan latihan; yang kedua, upacara penutupan latihan; yang ketiga, upacara penerimaan tamu; yang keempat, upacara penerimaan calon; yang kelima, upacara pelantikan; yang keenam, upacara kenaikan tingkat; yang ketujuh, upacara pemberian tanda kecakapan khusus; yang kedelapan, upacara pindah ke golongan penegak dan Racana Pandega; yang kesembilan, upacara pelepasan dari Pandega ke pembina atau anggota dewasa. Perlu ditambahkan bahwa upacara di Satuan Pramuka Pandega dilaksanakan sesuai dengan aspirasi Pandega atas dasar ketentuan-ketentuan upacara yang berlaku untuk Ambalan penegak. Macam-macam barisan. Terdapat berbagai macam bentuk barisan dalam gerakan pramuka. Bentuk barisan ini sering juga disebut dengan istilah formasi baris berbaris atau FBB. Ada juga yang menyebutnya sebagai formasi barisan, model barisan, dan sebagainya. Terdapat 13 macam-macam bentuk barisan dalam gerakan pramuka. Macam-macam bentuk barisan dalam gerakan pramuka yang pertama yaitu berderet. Dalam bentuk berderet ini, kedua lengan tangan dibentangkan ke samping setinggi bahu, telapak tangan terbuka dan menghadap ke bawah. Untuk aplikasi barisannya, anggota berbaris lurus secara berderet menghadap ke instruktur barisan. Yang kedua, angkare. Dalam bentuk barisan angkare, kedua lengan tangan diangkat, dikepalkan, dan diacungkan ke atas. Aplikasi barisannya, anggota berbaris membentuk huruf U, bentuk U siku 90 derajat, dengan instruktur atau ketua tepat berada di tengah barisan. Barisan yang berada di samping kanan dan kiri instruktur barisan saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Barisan yang berada di depan instruktur barisan saling berhadapan dengan instruktur barisan. Bentuk barisan yang ketiga, lingkaran besar. Dalam bentuk barisan ini, kedua ujung jari tangan dilekatkan tepat di atas kepala atau membuat lingkaran dengan kedua tangan di sekeliling badan. Aplikasi barisannya, anggota membentuk lingkaran besar. Ada jarak antar anggota satu dengan yang lain. Semua anggota menghadap ke pusat titik tengah lingkaran. Instruktur barisan berada tepat di tengah lingkaran. Yang keempat, ada lingkaran kecil. Dalam bentuk barisan lingkaran kecil, kedua ujung telunjuk dan ibu jari tangan dilekatkan tepat di atas kepala atau membuat lingkaran dengan kedua tangan di sekeliling badan. Aplikasi barisannya, anggota membentuk lingkaran kecil. Bahu anggota satu dengan yang lain menempel. Semua anggota menghadap ke pusat titik tengah lingkaran. Instruktur barisan berada tepat di tengah lingkaran. Bentuk barisan yang kelima yaitu setengah lingkaran. Dalam bentuk ini, kedua belah tangan dibentangkan lurus ke samping bawah dan digerakkan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan di depan badan. Aplikasi barisannya, anggota membentuk setengah lingkaran. Arah semua anggota menghadap ke pusat setengah lingkaran. Ketua atau instruktur berada tepat di tengah setengah lingkaran. Jarak anggota satu dengan yang lain bisa rapat atau renggang. Yang ketujuh,
kolone tertutup. Dalam bentuk barisan kolone tertutup, kedua belah tangan dikepalkan dan diangkat di depan badan setinggi bahu, dan kepalan antar dua tangan rapat. Aplikasi barisannya, regu membentuk barisan yang saling berhadapan antara regu satu dengan regu lainnya. Yang ketujuh, kolone tertutup. Dalam bentuk barisan kolone tertutup, kedua belah tangan dikepalkan dan diangkat di depan badan setinggi bahu, dan kepalan antar dua tangan rapat. Aplikasi barisannya, regu membentuk barisan yang saling berhadapan antara regu satu dengan regu lainnya. Bentuk barisan yang kedelapan yaitu anak panah. Dalam bentuk barisan anak panah, kedua belah tangan diangkat di depan dada dan jari-jari dirapatkan. Kedua telapak tangan ditempelkan dengan posisi semua jari tangan menghadap ke atas. Aplikasi barisannya, anggota membentuk beberapa barisan lurus yang terpusat pada satu titik. Yang kesembilan yaitu perlombaan. Bisa dilihat pada gambar, kedua belah tangan dikepalkan dan menjulur lurus ke depan. Aplikasi barisannya, tiap regu berbaris menghadap satu arah, contohnya menghadap ke instruktur. Yang ke-10 yaitu bentuk selat. Kedua belah tangan dijulurkan ke depan dengan posisi telapak tangan terbuka dan saling berhadapan. Jari-jari tangan merapat. Aplikasi barisannya, dua regu berbaris lurus dan saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Bentuk barisan ini kadang juga disebut dengan selat tertutup, bisa dilihat pada gambar. Yang ke-11 yaitu selat terbuka atau selat balik. Bisa dilihat pada gambar, kedua belah tangan dijulurkan ke depan dengan posisi telapak tangan terbuka dan saling bertolak belakang, jari-jari tangan merapat. Aplikasi barisannya, dua regu berbaris lurus dan saling bertolak belakang atau adu punggung satu dengan yang lain. Yang ke-12 yaitu roda. Kedua belah tangan dikepalkan dan bersilang di depan dada. Aplikasi barisannya, 4 regu menghadap satu titik dari 4 arah. Bisa dilihat pada gambar. Yang terakhir yaitu yang ke-13, berbanjar. Tangan kanan dijulurkan miring ke atas dengan posisi telapak tangan terbuka dan menghadap ke depan. Aplikasi barisannya, semua anggota membentuk satu baris lurus menghadap ke instruktur barisan. Bisa dilihat pada gambar. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Lagu Pramuka. Pengertian lagu pramuka. Lagu pramuka adalah kumpulan lagu yang selalu dinyanyikan di dalam kegiatan kepramukaan, seperti saat latihan pramuka, saat berkemah, saat penyalaan api unggun, maupun saat jambore. Ada banyak sekali lagu pramuka yang sering dinyanyikan. Berikut adalah beberapa lagu pramuka yang sering dinyanyikan. Satyamu
Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan asas rukunmu. Pandu bangsa yang nyata, Indonesia merdeka, syukur aku hanjurkan kehadapanmu Tuhan. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Api telah menyala, sinarnya menerangi alam, cahaya terang dalam gulita, merona di keheningan malam. Api ciptaan Tuhan, nikmat bagi semua insan. Api unggun, api kenangan, api tanda semangat juang. Api unggun, api kenangan, api tanda persahabatan. Api telah menyala, sinarnya menerangi alam, cahaya terang dalam gulita, merona di keheningan malam. Api ciptaan Tuhan,
api kenangan, api tanda semangat juang, api unggun, api kenangan, api tanda persahabatan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kekeliruan dalam video, dan terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.